kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Misalnya gini Bu ya, jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu 1 atau 3 dalam 3. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, tidak jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Gitu. Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke baris krim, tinggal pergi aja. Lagi viral, Pendeta Gilbert Lumoendong mengolok-olok ajaran agama Islam. Nah, fenomena ini membuat banyak orang bereaksi. Mungkin termasuk Anda, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Ya, oke, sebelum lanjut saya ucapkan Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia. Ya. Bagi yang belum tercerahkan, mau tidak berbahagia, gelisah, galau, merana, ya silahkan ya. Tapi semoga suatu saat nanti tercerahkan sehingga ikut berbahagia. Asik. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut. Video Pendeta Gilbert Lumoendong yang sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia ya, menggegerkan ya. Karena khotbahnya, ceramahnya di depan jemaatnya, di depan umatnya, dia mengolok-olok ajaran agama Islam. Wah, menuai banyak reaksi ya, dan dengan cepat sigap ya, dia kemudian mengambil sikap minta maaf ya, mendatangi Yusuf Kala dan bla 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 begitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada sebagian dari kita, sebagian dari Anda yang belum menyimak videonya. Kita simak dulu ya cuplikan videonya. Demikian. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Pendeta Gilbert Lumoendong meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi akibat ceramahnya yang menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Permohonan maaf tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 15 April 2024. Nah, sahabat-sahabat, menyikapi fenomena ini ya, pengejaan atau pengolok-olokan ajaran agama Islam yang acap kali muncul ya, terus muncul ya. Kali ini yang muncul adalah pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia ya, Pendeta Gilbert Lumoendong ya. Nah teman-teman, fenomena ini sebenarnya adalah
penggenapan kebenaran yang disampaikan oleh ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, ya. Jadi gini. Dalam opini saya atau fatwa saya pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan tentang dua hal penting. Ya, sebenarnya dengan kejadian Pendeta Gilbert Lumoendong ini, ya, kita bisa bahas banyak hal, ya. Tetapi ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan atau saya merasa perlu, ya. Rohul Kudus, Nur Muhammad, cahaya ilahi menyuruh saya untuk menyampaikan ini. Dua hal penting, yaitu yang pertama, fenomena pengolok-olokan agama Islam, atau nanti mungkin ada yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Nabi Muhammad dan semacam itu, ya. Ini sebenarnya kejadian ini adalah harus membuat siapapun Anda yang menyebut diri sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai umat Islam, koreksi diri. Itu poin yang pertama. Ya. Jadi munculnya fenomena ini, munculnya orang-orang, oknum-oknum yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Al-Quran, atau mengolok-olok Nabi Muhammad, semacam itu, ya. Ini adalah harus koreksi diri bagi siapapun Anda yang berani menyebut diri sebagai umat Muslim atau umat Islam, apalagi ustadz, ulama, kiai, anjengan-anjengan, guru-guru agama Islam, ya. Harus koreksi diri. Karena ini adalah penggenapan dari surat Al-Quran. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apa sikap yang harus dilakukan siapapun Anda yang mengaku-ngaku sebagai Islam, apalagi mengaku sebagai ustadz, sebagai ulama. Apa sikap yang harus Anda lakukan ketika muncul fenomena ini? Ketika ada orang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok ajaran Al-Quran, mengolok-olok Nabi Muhammad, apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berani mengaku sebagai pengikut Al-Quran, pengikut Nabi Muhammad, ataupun beragama Islam? Apa yang harus dilakukan? Itu hal yang kedua. Nah, ya. Oke, sekarang kita bahas hal yang pertama. Jadi ketika muncul fenomena orang mengolok-olok Al-Quran atau mengolok-olok ayat-ayat suci atau mengolok-olok agama Islam atau mengolok-olok Nabi Muhammad, yang pertama adalah Anda harus koreksi diri. Khususnya para ustadz, para ulama harus koreksi diri. Perhatikan baik-baik, ya. Ayat yang pertama ada di surat ke-6, surat Al-An'am, baca ayat 108. Kita hari ini akan berbagi ayat suci Al-Qur'anul Karim yang sangat bagus, teman. Ayat yang pertama, surat Al-An'am ayat 108. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Perhatikan baik-baik. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ya. Jadi sekali lagi, ya, perhatikan baik-baik ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Surat Al-An'am ayat 108 memberitahu seluruh dunia, umat yang mengaku pengikut Al-Quran, pengikut Nabi Muhammad, umat Islam, umat Muslim, ya, tidak boleh mengolok-olok sembahan agama lain yang menyembah selain Allah. Jadi misalkan ada agama nyembah gunung, nyembah batu, nyembah manusia, nyembah vagina, nyembah penis, ya, jangan diolok-olok. Jangan diolok-olok. Ya, jadi mau ada agama lain nyembah apapun yang selain Allah, tidak boleh dihina, tidak boleh diejek, tidak boleh diolok-olok. Ini perintah Al-Quran. Jadi jika Anda berani mengaku pengikut Al-Quran, pengikut Nabi Muhammad, tapi ada di antara ustadz dan ulama suka mengolok-olok ajaran agama lain, mengolok-olok sembahan agama lain, misalkan Abdul Somad.
Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Ya, mengolok-olok simbol agama lain dilakukan oleh Abdul Somad. Itu dilarang oleh Al-Quran. Dengan demikian, jika diukur secara Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 108 ini, sikap seorang Abdul Somad ketika mengolok-olok sembahan agama lain itu bukan sikap seorang Islam, bukan sikap seorang Muslim. Ya, jadi dalam hal ini tegas saya katakan, Abdul Somad bukan Islam. Kalau mau disebut Islam pun dia hanya Islam abal-abal. Ya. Kemudian selanjutnya perhatikan baik-baik. Mengapa dilarang untuk mengolok-olok sembahan agama lain? Di sini perhatikan, koma, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi Al-Quran sudah memberitahu, jika Anda mengolok-olok sembahan agama lain, mengolok-olok praktek-praktek yang dilakukan agama lain, maka balasan yang akan ditimpakan bukan balasan yang setimpal. Mengolok-olok, diolok-olok balas. Anda mengolok sekali, dibalas olokan sekali. Bukan begitu dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 108 ini. Dikatakan apa? Mereka akan mengolok-olok atau memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi balasan yang akan Anda terima itu melampaui batas. Ya ibaratnya Anda berteriak di satu tempat ruang besar yang kosong gitu, atau di tebing gitu ya. Ai. Dia akan balasnya bukan ai, bukan begitu. Tapi ai. Nah, menggaung ya. Jadi balasan yang akan Anda terima lebih parah daripada olokan-olokan yang Anda lontarkan. Nah, jadi ketika ada seorang misalkan Abdul Somad dulu mengolok-olok simbol salib, simbol Kristen, ya, mengolok-olok ajaran agama Yahudi, haleluya di depan jemaatnya dan ketawa-ketawa. Maka jangan heran jika kemudian muncul orang-orang seperti Joseph Paul Jang yang dulu begitu parah mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok agama Islam. Parah karena melampaui batas. Dan hari ini juga muncul fenomena pendeta Gilbert Lumoendong. Sadarkah Anda? Fenomena ini menggenapi kebenaran surat Al-An'am ayat 108. Jadi munculnya orang yang akan dan masih mengolok-olok agama Islam, ini akibat dari kelakuan ustadz-ustadznya yang telah menebar fitnah seperti Abdul Somad, mengolok-olok ajaran agama lain. Jadi jangan salahkan pendeta Gilbert Lumoendong atau Paul Sangnya saja. Gilbert Lumoendong jelas salah. Pendeta Joseph Paul Sang yang dulu mengolok-olok Nabi Muhammad juga salah. Dan mungkin nanti dia akan datang, akan muncul orang-orang seperti mereka. Mereka jelas salah. Tetapi kehadiran mereka ini adalah penggenapan ayat surat Al-An'am ayat 108. Munculnya orang-orang seperti Gilbert Lumoendong, Joseph Paul Sang, dan mungkin nanti sebagian dari Anda ya, yang juga mengolok-olok agama Islam. Ini adalah buah anak kandung
dari apa yang sudah ditabur oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Ustadz-ustadz telah menabur benih fitnah dan perpecahan. Maka kalian akan menuai apa yang kalian tabur. Ya, itu poin yang pertama. Jadi, siapapun Anda yang berani menyebut diri sebagai Islam, Anda sudah waktunya harus koreksi diri. Terutama Anda, ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang sering mengolok-olok ajaran agama lain, ya, baik melalui sosial media dan sebagainya. Itu poin yang pertama, koreksi diri. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, kalau ada, ini kan fenomena ini sudah terjadi ya, kalau ada orang non-Islam mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran, apa sikap yang wajib Anda lakukan? Nah, oke, untuk ini saya menyajikan atau kita simak edukasi yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur Yasin. Demikian. Misalnya gini Bu ya, jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, tidak jelas-jelas menyalahkan pihak lain gitu? Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anhu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja ya. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada, baik sudah terjadi atau sekarang sedang terjadi fenomena yang ramai, Gilbert Lumoendong ini, dan nanti di waktu yang akan datang masih akan ada ya anak-anak atau buah-buah dari sikap kelakuan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang suka mengolok-olok agama lain itu, mengolok-olok agama selain Islam ya. Kemudian sekarang muncul orang-orang seperti Gilbert Lumoendong, ini kan buah, anak kandung dari perbuatan mereka ya. Ya, jadi kejahatan membuahkan kejahatan yang lebih parah. Nah, kedepannya mungkin akan muncul lagi nanti. Ya, orang-orang yang akan mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran, masih akan terus muncul. Bahkan mungkin lebih parah. Dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 108 tadi apa? Melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan adalah tinggalkan. Itu perintah Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 68. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Buya Syakur Yasin. Tetapi jika kedepannya masih ada orang yang dikit-dikit lapor polisi, tangkap, penjarakan, artinya Anda tidak mentaati surat Al-An'am ayat 68. Dan sudah pasti Anda bukan pengikut Al-Quran, bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan Islam. Anda hanya ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku pengikut Al-Quran, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad. Padahal munafik. Oke? Itu opini dari saya. Oh ya, jika mungkin sebagian dari Anda
belum memahami, ternyata menurut Al-Quran, umat Islam dilarang mengolok-olok agama lain. Dan ternyata jika ada orang dari agama lain mengolok-olok agama Islam, Anda tidak boleh membalas, tapi Anda harus meninggalkan saja. Kalau Anda belum paham ini, mungkin Anda termasuk orang-orang yang seperti disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih, bahwa umat Islam banyak yang belum paham ajaran agamanya sendiri. Demikian cuplikan videonya. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah ya, sahabat-sahabat, sekian pada video kali ini. Seperti biasa, jika teman-teman merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, famili, tetangga, handai tolan, silahkan share, bagikan video ini. Terima kasih buat para subscriber dan para pemerhati channel Warta Kabar Baik. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!